Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani dari kelas PKO 1B NIM 2105 126459. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester anatomi. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan 5 macam gerakan sendi. Yang pertama itu ada sendi peluru, adalah sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Contohnya itu sendi antara tulang lengan atas dan pundak. Kemudian yang kedua itu ada sendi engsel, adalah sendi yang dapat bergerak ke satu arah saja. Contohnya sendi antara tulang lengan atas dan lengan bawah. Kemudian yang ketiga itu ada sendi geser, adalah sendi yang dapat berputar. Contohnya sendi pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang keempat itu sendi pelana, adalah sendi yang dapat bergerak ke depan, belakang, kanan, dan kiri. Contohnya itu sendi antara ibu jari dan telapak tangan. Kemudian yang kelima itu ada sendi kaku, adalah sendi yang gerakannya terbatas. Contohnya itu sendi antara ruas tulang belakang atau tulang punggung. Soal yang kedua itu sebutkan 8 nama Latin anatomi sendi yang terdapat pada manusia. Yang pertama yaitu ada sendi mati, sinartrosis, sendi kaku, amfiartrosis. Yang ketiga sendi gerak yaitu diartrosis. Yang keempat sendi geser itu plane. Yang kelima sendi engsel, Hinks. Kemudian yang keenam sendi engsel sendi gulung yaitu Schindler. Sendi putar, pivot. 8 sendi peluru, ball and socket. Yang 9 sendi pelana atau saddle. Baiklah, soal yang ketiga yaitu sebutkan 4 katup. Sebutkan 4 katup yang terdapat pada jantung manusia. Katup trikuspid yang menyalurkan darah dari serambi atau atrium kanan menuju ke bilik atau partikel kanan. Katup mitral yang menyalurkan darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri. Katup pulmonal yang menyalurkan darah dari bilik kanan ke pembuluh darah yang menuju ke paru-paru, arteri pulmonaris. Katup aorta yang menyalurkan darah dari bilik kiri ke pembuluh darah yang menuju ke seluruh tubuh aorta. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan mekanisme peredaran darah sistematik dan peredaran darah pulmoner. Sistem peredaran darah kecil atau pulmoner, sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Darah kaya karbon dioksida dipompa melalui bilik kanan jantung, kemudian dialirkan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru untuk pertukaran gas oksigen. Darah yang kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Sistem peredaran darah besar sistematik. Peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Darah kaya oksigen dari bilik kiri jantung dialirkan melalui pembuluh aorta ke seluruh tubuh manusia. Darah yang kaya oksigen berubah menjadi kaya karbon dioksida. Kemudian kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Soal selanjutnya itu jelaskan pengertian dari sistem respirasi dan 3 fungsi sistem pernapasan. Pernapasan merupakan proses ganda, yaitu yang terjadinya pertukaran gas di dalam jaringan atau pernapasan dalam dan di dalam paru-paru atau pernapasan luar. Membuat Anda bisa bicara dan membawahi sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh, menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Soal selanjutnya itu jelaskan pengertian dari sistem pencernaan manusia dan sebutkan cara berurutan organ pada sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia hingga menjadi energi dan nutrisi. Lalu zat sisa dari pencernaan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Organ utamanya itu mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Organ pembantunya itu gigi, ludah, air liur, hati, empedu, dan pankreas. Jelaskan mekanisme terbentuknya urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi, pengeluaran zat.
Filtrasi atau penyaringan proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Reabsorpsi yaitu penyerapan kembali. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yaitu penyaringan ulang sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Augmentasi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut, lalu sisa racun dibuang dari tubuh melalui uretra. Soal selanjutnya, sebutkan organ pada sistem indera beserta fungsinya. Indera penglihat itu mata. Untuk melihat sesuatu, mengusatkan perhatian pada suatu objek, menyesuaikan cahaya yang masuk. Indera pendengar itu telinga, mendengarkan bunyi keseimbangan tubuh, tempat untuk mempercantik diri, yaitu indera peraba itu kulit. Sebagai alat peraba, tempat untuk mengeluarkan keringat, pengatur suhu tubuh. Selanjutnya itu indera pencium, hidung. Sebagai alat pernapasan, alat mencium bau, alat penyaring udara. Selanjutnya indera pengecap itu lidah, sebagai perasa, alat membolak-balikkan makanan, alat membentuk huruf. Jelaskan mekanisme melihat dan mendengar. Melihat cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membolakkan, membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan. Kemudian itu mendengar. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar berupa getaran atau gelombang. Ditangkap oleh telinga bagian luar, kemudian getaran diteruskan ke seluruh telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Membran tempani. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Jelaskan hubungan antara sistem indera dan sistem saraf. Hubungan antara sistem saraf dan alat indera ini merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke seluruh tubuh, sedangkan sistem indera merupakan alat pada tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensorik. Contohnya, panas api yang mengenai sistem saraf akan menerima rangsangan berupa panas, dan kulit sebagai alat indera akan merasakan panas tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.